Indonesia menjadi negara ketiga yang menderita akibat permainan tidak sportif Bahrain. Kini bersama Jepang dan Australia siap menunjukkan bukti-bukti ini kepada FIFA. Football Universe. Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan ini sedang mencari kemenangan untuk mendapatkan poin tambahan agar mampu bersaing di posisi papan atas. Pertandingan pun dimulai dengan sangat berimbang. Baik Bahrain maupun Indonesia sama-sama saling hati-hati untuk menyerang ataupun bertahan. Di awal-awal babak pertama ini, wasit tampak sangat tegas. Pemain Bahrain Ali Haram pun mendapatkan kartu kuning di menit ke-11 akibat tackle keras yang dilakukannya kepada pemain Indonesia. Berselang 4 menit kemudian, Bahrain mendapatkan tendangan bebas. Sayangnya, di momen tendangan bebas ini, para pemain Indonesia tidak mampu mengantisipasi tendangan super keras yang dilepaskan oleh Mohamed Mahron. Akibatnya, bola pun membentur mistar gawang dan masuk, meskipun bola kembali keluar memantul. Ini adalah gol pertama untuk Bahrain. Permainan pun dilanjutkan. Indonesia seakan-akan kaget dengan momen gol tersebut. Beberapa tekanan dari pemain Bahrain tak mampu diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia, sehingga pemain-pemain Indonesia pun tak mampu mengembangkan permainan. Sampai pada penghujung babak pertama, Indonesia mulai perlahan-lahan bangkit. Permainan pun mulai bisa dikontrol oleh Indonesia. Di menit 45+3, Ragnar Oratmangun memanfaatkan bola hasil umpan Ivar Jenner yang memantul Miss Hilgers, kemudian sampai di kaki Ragnar. Tanpa berpikir panjang, Ragnar pun langsung melepaskan bola ke pojok gawang Bahrain. Akhirnya kedudukan 1-1 ini bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, permainan semakin panas. Coach Sintayong memasukkan 2 orang pemain baru, yaitu Eliano Reinders menggantikan Sandy Walsh dan Rizky Ridho menggantikan Jordi Amat. Di babak kedua ini, pemain-pemain Indonesia mulai lebih percaya diri untuk membangun serangan. Mereka pun menekan Bahrain dan kendali permainan diambil alih oleh Indonesia. Tetapi aksi drama Bahrain tetap berlanjut di babak kedua. Mereka seringkali jatuh dengan tiba-tiba atau pura-pura diving, padahal cuma mengalami sedikit sentuhan oleh pemain-pemain Indonesia. Hal ini membuat para pemain Indonesia sedikit terpancing emosi. Tetapi pemain-pemain Indonesia mencoba tetap tenang dan mulai perlahan dapat membongkar pertahanan Bahrain. Pada menit ke-74, Rafael Strijk melakukan sebuah gol yang sangat indah dengan tendangan pressing presisi yang diarahkan ke tiang jauh gawang Bahrain. Gol ini pun membuka asa Garuda untuk memenangkan pertandingan, karena saat ini mereka mampu comeback dengan kedudukan 2-1. Pertandingan terus berlanjut, kedua tim saling jual beli serangan, tetapi Bahrain terus melakukan aksi drama mereka dengan pura-pura menjatuhkan diri, dengan meminta VAR dicek, dengan meminta tendangan bebas, dan bahkan beberapa kali juga memainkan drama seakan-akan mereka harus diberikan penalti. Tetapi kedudukan tetap bertahan 2-1 dan Indonesia seakan sudah dapat mengunci kemenangan ketika waktu menunjukkan menit 90. 6 menit tambahan pun diberikan wasit untuk pertandingan ini, karena di babak kedua sebenarnya tidak ada banyak insiden yang mengulur waktu. Pada menit 90+4, Marcelino jatuh di kotak penalti lawan. Tetapi wasit tidak memberikan apa-apa untuk hal ini. Meskipun terlihat pelanggaran ini harusnya direview VAR ataupun diberikan waktu berhenti sejenak untuk memeriksa keadaan Marcelino. Tetapi wasit membiarkan hal ini terjadi. Dan ketika waktu sudah menunjukkan 90+6, seharusnya wasit segera meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Hanya saja pada pertandingan ini kejanggalan kembali terjadi. Wasit tidak kunjung meniupkan peluit sampai menit 90+7, 90+8, bahkan sampai 90+9.
Dan pada penghujung laga ini terjadi kejadian yang sangat-sangat membuat fans Indonesia kesal, yaitu gol penyama kedudukan yang dicetak di menit 99. Hal ini sangat merugikan Indonesia karena Indonesia harus bermain imbang dengan Bahrain dan hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari target 3 poin yang sudah direncanakan. Para pemain Indonesia pun emosi, termasuk ofisial. Pak Sumarji dikasih kartu merah oleh wasit karena melakukan protes yang sangat berlebihan. Kemudian ada beberapa pemain Indonesia juga yang protes keras ke wasit. Salah satunya adalah Shane Patinama. Tetapi wasit tetap memasang muka tidak bersalah. Dia seakan-akan sangat bertanggung jawab dengan keputusannya. Meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah hasil kong kali kong wasit dengan Bahrain. Bayangkan saja, di pertandingan ini Indonesia mendapatkan 27 kali fouls. Padahal kalau lihat dari tayangan ulangnya, pemain-pemain Indonesia seakan-akan hanya menyentuh pemain Bahrain dengan sangat kecil. Tetapi mereka berakting seakan-akan pemain Indonesia menyikut, menendang, atau bahkan memukul mereka. Mereka pun terjatuh, berguling-guling di lapangan, memegang kepala, memegang perut, memegang pundak, dan sebagainya, agar wasit diyakinkan bahwa mereka sedang disolimi. Ini sudah sangat keterlaluan, karena ternyata wasit Ahmed Alkaf juga bekerja sama dengan para pemain Bahrain ini. Pada penghujung laga, Coach Sintayong pun melakukan press conference dan dia pun menyatakan bahwa kalau sepak bola Asia terus berjalan seperti ini, maka sepak bola Asia tidak bisa maju-maju dan tidak bisa bersaing dengan sepak bola dunia. Permainan kerjasama antara wasit dan negara tuan rumah menjadi salah satu aib yang belum bisa hilang dari sepak bola Asia. Wasit Ahmed Alkaf sendiri terbukti sangat bersalah di pertandingan ini. Dan kalau dilihat dari video kejadiannya, benar-benar banyak keputusan janggal yang dibuat olehnya. Kejadian ini tentunya sangat merugikan Indonesia. Dan ternyata bukan hanya Indonesia saja yang dirugikan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ini. Sudah ada 2 negara terdahulu yang melawan Bahrain yang juga dirugikan oleh Bahrain. Mereka adalah Australia dan Jepang. Untuk Australia, ketika bermain di kandang Australia, para pemain Bahrain juga berakting sama. Mereka pura-pura terjatuh, guling-guling, mengulur-ngulur waktu, membuat pemain Australia terpancing emosinya, kemudian meminta tendangan bebas, meminta VAR dicek, dan sebagainya. Alhasil pemain Australia ada yang mendapatkan kartu merah akibat aksi pemain Bahrain ini. Dan di penghujung laga, Bahrain pun bisa mencetak gol kemenangan atas Australia. Kemudian ketika timnas Jepang bertandang ke kandang Bahrain, hal yang sama juga dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain. Mereka berakting sangat pintar di lapangan. Tak hanya itu, penonton Bahrain juga ikut-ikutan dengan membuat sinar laser yang menyinari wajah para pemain Jepang. Serta ketika lagu tim nasional Jepang diputar, mereka pun turut menyorangi lagu kebangsaan tersebut. Pelatih Jepang waktu itu sangat marah dan geram akan hal ini. Dan mereka meminta FIFA ataupun AFC untuk meninjau ini. Baik Australia, Jepang maupun Indonesia terus mengumpulkan bukti. Dan sepertinya bukti-bukti ini sudah sangat lengkap untuk bisa dilaporkan ke FIFA maupun AFC. Meskipun di AFC sendiri masih banyak keraguan, karena ketua AFC adalah orang Bahrain dan akan sulit untuk memproses kasus seperti ini. Indonesia sendiri berharap banyak pada relasi dengan FIFA, karena FIFA adalah pemilik kompetisi atau turnamen Piala Dunia ini. Semoga FIFA dapat memberikan hukuman yang setimpal untuk Bahrain. Dan semoga saja mereka diskors dari kualifikasi ini dan otomatis tidak lolos. Banyak netizen tanah air yang langsung menghujat media sosial wasit ini karena memang semua orang sangat geram dengan keputusannya. Terlihat jelas wasit Ahmed Alkaf ini memang dibayar oleh petinggi-petinggi sepak bola Bahrain. Tetapi untuk para pemain Garuda, mereka akhirnya tetap memilih untuk fokus ke pertandingan berikutnya. Pada tanggal 15 nanti Indonesia akan bertandang ke Cina. Dan Indonesia tak mau kecolongan lagi. Menang adalah harga mutlak.
Semua pemain sudah berangkat ke Cina dan berfokus ke sana. Pada tanggal 15 nanti Indonesia akan berusaha mendulang 3 poin. Semoga keinginan Indonesia ini bisa tercapai dan semoga usaha Indonesia, Jepang, dan Australia bisa berbuahkan hasil dan segera agar Bahrain dihukum oleh FIFA.